Pemirsa, kita awali warta pertama. Jajaran Polsek Pamanukan berhasil meringkus 2 orang anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap Rangga Balisobana, pelajar SMP Negeri 1 Pamanukan. Rangga dibacok sekelompok geng motor pada Minggu 14 November 2021 dini hari. Kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut diringkus polisi di rumahnya masing-masing di Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Senin 15 November 2021 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rangga Balisobana, remaja yatim piatu tersebut menjadi korban aksi kebrutalan geng motor jalanan yang sedang mencari jati diri. Akibat aksi pembacokan tersebut, Rangga mengalami luka di belasan jahitan di bagian tangan kanan dan sempat dilarikan ke rumah sakit PMC dan Siloam sebelum akhirnya menjalani perawatan di rumah. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengungkapkan, Rangga menjadi korban pembacokan geng motor saat sedang nongkrong di sebuah minimarket di kawasan jalur Pantura Pamanukan pada malam minggu kemarin. Dikatakan Sumarni, mendengar adanya aksi geng motor yang melakukan pembacokan, polisi dari Polsek Pamanukan langsung memburu para pelaku dan berhasil meringkus 2 pelaku dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Kedua pelaku yang berhasil diamankan diantaranya berinisial IM berusia 14 tahun berstatus anak putus sekolah dan GR berusia 18 tahun tercatat masih bersekolah di salah satu SMK di Sukamandi. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita senjata tajam berupa gergaji, es balok, dan golok yang digunakan pelaku untuk membacok Rangga. Akibat perbuatannya, kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut terancam dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan, junto pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kedua pelaku yang masih di bawah umur juga terancam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tentang penyalahgunaan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Namun dikarenakan pelaku masih di bawah umur, pelaku hanya akan dihukum dengan sepertiga hukuman. Satu korban yang kemarin diinformasikan menjadi korban penganiayaan salah satu kelompok motor yang ada di wilayah Pantura ini. Nah, kemudian alhamdulillah dengan gerak cepat Pak Kapolsek Pamanukan sudah bisa meringkus pelakunya dan sudah kita amankan ya dalam proses penyidikan sekarang. Kemudian si korban juga kami jenguk seberapa berat lukanya dan tadi saya lihat di pergelangan tangannya dan sudah kita koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan beliau sebentar lagi akan ke sini ya, sudah memerintahkan puskesmasnya untuk segera memberikan perawatan yang terbaik kepada korban. Kemudian kami juga menghimbau kepada korban dan keluarganya ya untuk tidak keluyuran ya, untuk tidak keluar malam sampai larut malam ya, karena katanya informasinya kejadiannya tengah malam tuh jam 24.00 ya. Nah itu kan malamnya kita patroli tuh di Pamanukan, tapi kok bisa lewat ya, lolos dari Polseknya patroli, kami juga dari Polres patroli di Pamanukan. Tapi ya itu kita butuh kerjasama yang baik, menginformasikan informasi sekecil apapun jika ada hal-hal yang mencurigakan yang bisa mengganggu Kamtibmas maupun aksi-aksi para pelaku kriminalitas seperti ini ya, agar kami bisa gerak cepat. Kemudian untuk para orang tua kami juga menghimbau agar benar-benar mengawasi putra-putrinya agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hukum ya. Apakah itu dia nanti tergabung dalam kelompok motor yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kenyamanan, mengganggu hak orang lain ya. Nah, itu kita juga minta para orang tua bisa mengawasi anak-anaknya masing-masing sehingga dia tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban kejahatan. Tersangka sementara yang diamankan berapa orang kemana? Tersangka yang diamankan 2 orang yang teridentifikasi di bawah umur ya. Kita juga sangat prihatin ini bisa membawa alat untuk melakukan kejahatannya sedemikian mengerikan. Itu ada gergaji yang luar biasa besarnya ya, kita kenakan pasal 170 ini ya, pasal penganiayaan dan undang-undang darurat, undang-undang nomor 12 tahun 51 ya,
Tentunya nanti disesuaikan dengan usia pelaku. Kalau memang dia di bawah umur, ya disesuaikan lagi dengan pasal yang disangkakan. Saya kira berkaitan dengan kunjungan Ibu Kapolres ini cukup luar biasa. Artinya betul-betul respon terhadap permasalahan yang ada di tingkat bawah, apalagi berkaitan ini generasi muda kita. Ya. Sangat kita sayangkan kalau memang ini akan terus berkembang lebih besar. Sehingga dengan kunjungan Ibu Kapolres ini semoga merupakan satu motivasi lah bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah kami, di desa kami, ya semuanya untuk terus memantau putra-putrinya, apalagi berkaitan dengan geng motor seperti itu. Baru pertama kali di sini terjadi ya, Pak Kades? Berkaitan dengan kekerasan seperti ini memang cukup luar biasa lah ya. Artinya anak di bawah umur dengan membawa senjata tajam seperti itu. Ini di luar dugaan lah ya, karena ini sudah meningkat ke kenakalan yang memang masuk ke ranah kriminal. Saya berharap pemantauan daripada semua orang tua yang berada di wilayah Desa Pamanukan khususnya, umumnya untuk semuanya lah, untuk kita saling menjaga, saling mengawasi ya generasi kita, terutama putra-putri kita. Kapolres berharap semoga ke depan tak ada lagi aksi geng motor yang melukai warga tak berdosa. Dan untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tak terulang di kemudian hari, pihak kepolisian akan terus menggelar patroli setiap malam. Dalam kunjungannya ke Pamanukan, Kapolres Subang AKBP Sumarni juga menyempatkan diri menengok Rangga, sekaligus menyalurkan bantuan sembako dan uang untuk berobat. Sampai larut malam. Saya patroli di Pamanukan geng motor kan? Enggak kan? Jangan ikut-ikutan mabok-mabok ya. Ahya Nurdin, Cipta TV. Nah, buat bantu biaya aja.